Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana hari ini anak-anak kabarnya? Baik. Ya, alhamdulillah ya. Sebelumnya Ibu mau mengecek dulu kehadiran siswa ya. Hari ini siapa yang tidak hadir? Ada 3 orang. Siapa saja? Ambar, Ayu, Roni. Ada 3 orang ya. Sebelum mulai belajar, Ibu minta kita berdoa dulu ya. Biasa Izzy ya, pimpin doa. Mulai Izzy. Siap duduk rapi. Siap. Siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bil qur'ani imama wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'an warzuqni fahman wasi'an. Amin ya rabbal alamin. Siap berdiri beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai pelajaran, Ibu minta kalian menyanyikan lagu nasional ya. Lagunya Garuda Pancasila. Silahkan dimohon berdiri. Ibu akan mulai dari hitung 1 sampai 3 ya. Kalian ikutin Ibu ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk kembali ya. Coba Ibu minta lagi kepada kalian tepuk kalimat ya. Nah, siap ya? Ya. Nah, ya harus semangat ya. Nah, harus semangat. 1, 2, 3. Tepuk kalimat. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, yes, mantap. Iya, semangat ya. Nah, akan tanya kepada kalian ya. Coba, siapa yang pernah menonton televisi? Irzi. Ya. Jenis apa yang Irzi tonton? Upin Ipin. Film Upin Ipin. Apa yang Irzi ketahui dari Upin Ipin? Coba. Ada ayam yang suka maling sekali. Ada ayam yang suka maling serah. Jadi Ibu bertanya seperti ini. Nah, karena itu termasuk ini ya, materi yang akan disampaikan oleh Ibu ya. Nah, di sini tujuan pembelajaran hari ini. Jadi kalian diberikan teks bacaan, terus nanti kalian harus memahami isi bacaan itu ya. Terus yang kedua tujuannya nanti setelah diskusi kalian harus bisa menganalisis ya, menganalisis unsur intrinsik. Nah, ini materinya adalah unsur intrinsik. Yang ketiga, kalian harus bisa mempresentasikan ya, mempresentasikan hasil kerja kelompok tadi ya. Aku akan menjelaskan dulu materinya itu apa ya. Nanti kalian lihat di sini ya. Nah, perhatikan. Coba judulnya apa ini? Pembelajaran unsur intrinsik cerita fiksi. Ya, udah ya.
pembelajaran unsur intrinsik fiksi ya. Nah, ini sangat penting bagi siswa ya. Nah, yang kedua, nih pembelajaran tematik ini ya. Pendekatan ini belajar mata pelajaran ini adalah untuk menentukan tema ya. Nah, yang selanjutnya, nah ini cerita apa? Fiksi. Ya, coba bisa dibaca ya sama kalian. Ini cerita fiksi. Nah, selanjutnya, jenis-jenis cerita Fiksi. ya. Nah, ini yang akan kita bahas ya. Nah, di sini ada cerita jenaka ya. Cerita jenaka ini adalah ini karya fiksi yang mengandung elemen humor ya. Nah, ini jenaka ya. Nah, selanjutnya mite atau mitos. Nah, kalian pernah dengar mitos? Nah, ya, ini adalah cerita yang berkaitan dengan kepercayaan ya. Nah, di sini adalah mitos. Nah, selanjutnya fabel ya. Ini sering ya. Sering kalian ini ya dengar. Fabel itu cerita apa? Ya, tentang binatang atau hewan ya. Ini adalah cerita fabel. Nah, selanjutnya legenda. Pernah dengar legenda? Ya, ini adalah mengisahkan riwayat ya. Mengisahkan riwayat dari suatu tempat peristiwa yang penting ya. Nah, ini legenda. Yang selanjutnya sage ya. Paling ini ada heran ya, sage ini apa ya? Nah, ini adalah sage catatan sejarah ya. Catatan sejarah mengenai tokoh atau peristiwa ya, peristiwa penting. Nah, untuk selanjutnya, nah ini sekarang ini yang kita bahas ya, cerpen, singkatan dari Cerita pendek. cerita pendek ya. Pasti kalian sering ya menentukan apa saja yang ada di dalam cerpen ya. Di sini cerpen bisa kehidupan manusia, bisa kehidupan hewan ya. Nah, yang selanjutnya novel ya. Ini novel ya. Pernah ya? Kalau novel itu kan panjang ya, tebal ya, bukunya tebal itu. Nah, sekarang yang kita bahas itu cerpen. Coba ada yang mau bertanya tidak tentang materi yang barusan Ibu sampaikan? Nih, di dalam unsur intrinsik itu ada tokoh, ada watak, ada alur ya, dan juga ada amanat nanti yang terakhir ya. Coba sekarang siapa yang mau bertanya? Yang tidak mengerti yang mana? Apa, Aida? Alur itu Alur. Ya, oke, alur ya. Ibu akan jelaskan di sini. Alur itu adalah jalannya cerita. Ya. Misalnya di sini alurnya dari awal sampai akhir, ceritanya itu seperti apa? Ya. Nanti diceritakan. Ada Ada alur awal, ada juga yang di akhir ya. Nah, itu. Coba selain alur ada lagi yang mau bertanya? Apa? Watak. Nah, watak ya. Watak itu sama juga dengan karakter atau sifat ya. Nah, ya, apakah ini ada unsur intrinsiknya? Ada ya. Jawabannya ada. Pasti setiap buku cerita atau fiksi itu mempunyai unsur intrinsik ya. Nah, itu ya. Sudah jelas? Sudah ya. Nah, itu. Jadi yang paling utama adalah apa? Tema. Betul ya. Tema. Yang paling utama itu tema ya. Nah, itu. Jadi sekali lagi unsur intrinsik yang pertama tema, tokoh, watak, alur, dan amanat. Ya, ada berapa? Ada 5. Ya, nah itu. Nah, itu adalah unsur-unsur intrinsik pada cerpen ya. Ada. Sekarang kita membuat kelompok ya. Silakan kalian bagi kelompok. Jadi 4 kelompok ya. Dibagi 4 kelompok. Silakan coba kelompok 1, kelompok 2, silakan duduknya per kelompok ya. Ibu akan membagikan lembar kerja ya. Nah, silakan nanti kalian bersihkan ya.
kembalikan lembar kerja ya. Nanti kalian isi ya. Perhatikan dulu, nanti ibu akan menjelaskan dulu ya. Ya, perhatikan dulu ke depan ya. Kalian nanti mengisi lembar kerja yang udah ibu berikan ya. Nah, di situ ibu kasih contoh cerpen. Nanti kalian baca cerpennya, kemudian jawab pertanyaannya yang di lembar kerja ya. Ngerti tidak? Ngerti. Ya, kalau mengerti sekarang ibu kasih waktu ya 15 menit ya untuk mengisi cerpen yang sudah ibu berikan ya. Kalian tinggal mencari unsur intrinsiknya ya. Nah, tinggal disebutkan di situ. Tinggal kalian tulis jawabannya ya. Nah, silakan kalian baca dulu cerpennya, baru nanti diisi ya. Silakan. Kalau yang dulu ke depan, gua akan menjelaskan yang ini ya. Ini adalah pengertiannya. Ini itunya ya, unsur intrinsiknya. Tinggal kalian nanti pasangkan ya, tarik garis ya. Ngerti ya? Ya, silakan. Kalau tidak ada yang mengerti, boleh bertanya ya. Yang sudah beres, tolong pelajari dulu ya hasil diskusinya ya. Nanti ke depan ya. Udah siap? Sudah. Sekarang ibu minta kelompok 1 yang ke depan. Silakan di depan presentasikan hasil diskusi kalian ya. Nah. Silakan. Ya. Siapa yang akan membacakannya? Suaranya yang keras ya. Agak majuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang intrinsik yang ada pada cerita cerpen Kegembiraan di Hari Perayaan Kemerdekaan. Ya, silakan bacakan hasilnya. Yang keras ya. Unsur yang menggambarkan tokoh adalah penokohan. Ya, selanjutnya. Unsur yang menjadi gagasan utama adalah Ya, terus. unsur yang menjelaskan tokoh terjadinya cerita adalah latar. Ya. Unsur yang menjelaskan pesan Yang lain dengarkan ya. adalah lampu saja. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita adalah alur. Ya. Selanjutnya hasil diskusinya apa lagi? Dari cerpen yang tadi dibaca, coba sebutkan. Ya. Judul cerita. Judul ceritanya apa? Kegembiraan di Hari Kemerdekaan. Ya. Terus tokohnya? Rina, aku, Eka, Ratna, dan Rati. Ya. Terusin, lanjutin. Sifat tokoh baik, aku baik dan penolong. Ya. Teman baik. Selanjutnya? Tempat Ya. Tempatnya di mana? Kampung Neglasari. Ya. Terus? Selain tempat, apa lagi? Awal cerita. Awal ceritanya bagaimana? Pada sore hari yang panas, aku Ya. dan teman-temanku bersiap-siap untuk mengikuti lomba kemerdekaan. Ya. Terus? Akhir cerita, dari sekian lomba, hari kemerdekaan yang masuk final yaitu lomba balapan. Walaupun ini tak begitu membanggakan, tetapi begitu kenangan terindah. Ya. Terus amanatnya apa? Sesama peserta lomba, kita harus saling support. Kalah Ya. atau menang tidak jadi masalah. Sama. Ya, ya. Coba beri tepuk tangan ya. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok 1. Coba. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, udah. Sekarang kelompok 2. Nah, silakan ke depan ya. Kelompok 2. Ya. Silakan. Buka dulu ya. Assalamualaikum
ya, yang keras. Fitur yang menggambarkan adalah penokohan. Ya, Fitur yang menjadi generasi pertama latar. ya, Fitur yang menjelaskan waktu terjadinya berita tema. Fitur yang menjelaskan pesan dalam berita amanat. Fitur yang menjelaskan proses peristiwa dalam berita arus. ya. Itu unsur intrinsik ya dan pengertiannya. Sekarang hasil diskusi dari cerpen yang tadi. Silahkan sebutkan. Judul cerita. Ya. Satu tanah yang bijaksana. Tokohnya siapa? Anjing tanah dan ulat. Ya, terus ya. Sifatnya? Tokohnya cacing tanah, menolong dan merakyat. Ya. Ulat kecil, cerdas dan pasal. Ya. Coba bacakan yang besar. Penyesal. Ya. Selanjutnya, Tempatnya tanah. tempatnya latarnya di tanah. Ya. Terus? Pesan moral, tidak boleh Ya. meremehkan sesama hewan. Ya, boleh. Apa Awal lagi? cerita, pada zaman dahulu hiduplah seekor cacing tanah yang selalu Ya. yang gembira. Akhir ceritanya, ulat kecil tidak mempunyai salah satu Ya. indera di tubuhnya. Tetapi cacing tanah mempunyai indera untuk meraba yang sangat tajam. Itu masih ada? Itu berarti hasil dari diskusi kelompok 2. Coba Klarifikasi dari kami kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup sesuai dan prestasi. Ya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Beri tepuk tangan. Ini dari kelompok 2 ya. Selanjutnya sekarang kelompok 3. Mana kelompok 3? Ya. Sudah siap? Ya, suaranya harus keras ya. Kemarin harus suara keluarin ya. Sudah siap? Sudah siap kelompok 3? Ya. Silakan. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang unsur intrinsik cerpen kejadian aneh di sekolah. Ya, boleh. Terus selanjutnya. Jelasin satu-satu. Unsur yang menggambar tokoh kelompok. Ya, unsur. Unsur yang menjadi gagasan pertama tema. Selanjutnya. Unsur yang menjelaskan terjadinya cerita latar. Ya. Unsur yang menjelaskan pesan dari cerita amanat. Unsur yang menjelaskan Peristiwa. dalam cerita alur. Selanjutnya yang tadi cerpen yang dikasih ya. Tinggal kalian bacakan hasilnya ya. Yang keras ya, Yasmin. Tokohnya Maya, Rian, Dika, kepala sekolah, petugas keamanan. Ya, terus. Sifat tokohnya lucu, jahil. Ya. Pesan moral, jangan memandang orang dari kejadiannya. Ya. Tapi di balik semua itu ada ide dan kreativitas yang tinggi. Ya, boleh. Judul cerita, kejadian aneh di sekolah. Ya. Tempat di sekolah. Awal cerita, ada 3 sahabat baik, Maya, Rian, dan Dika. Mereka selalu mencari kesempatan untuk membuat kekacauan. Akhir cerita, Maya, Rian, dan Dika akhirnya mengawali dan meminta maaf kepada kepala sekolah. Ya. Itu hasil dari kelompok 3. Coba sekarang Ibu mau bertanya lagi. Coba ada yang menanggapi kelompok 3. Silakan. Lihat tadi siapa aja tokohnya. Tokohnya siapa aja tadi katanya ya? Tokohnya Ya. Maya, Rian, Dika, kepala sekolah, petugas keamanan. Nah, itu tokohnya. Sudah jelas? Sudah jelas? Sudah ya. Silakan ditutup ya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan.
menjelaskan waktu terjadinya cerita latar. Unsur yang menjelaskan pesan dalam cerita alur. Unsur yang menjelaskan urutan peristiwa dalam cerita mana? Itu adalah pengertian dari unsur intrinsik ya, dari dalam kategori intrinsik ya. Sekarang selanjutnya yang tadi cerpen yang dibacakan tadi. Judul cerita Anoa dan Pengembala. Contohnya ada Labawala, Wanita, Lahane, dan Anoa. Sifat tokohnya Labawala bekerja keras, Wanita sabar, Lahane baik, penurut dan rajin, Anoa baik. Tempatnya di tepi sungai. Awal cerita di desa kecil dan terpencil hiduplah keluarga sederhana yang tinggal di ujung desa tepi sungai. Akhir cerita, Anoa dirawat dan dipelihara oleh Lahane dan ibunya, dan kehidupan mereka berubah. Pesan moral, sesama makhluk hidup kita harus saling tolong menolong dalam kondisi apapun. Nah, ya, itu hasil diskusi kelompok 4 ya. Nah, coba kelompok lain boleh ya kalau mau menanggapi, jangan malu-malu ya. Kita ini kan berdiskusi ya. Nah, berdiskusi itu berarti harus tanya jawab ya. Nah, di sini coba ada yang menanggapi kelompok 4. Silakan. Pares, apa Pares mau bertanya apa? Alurnya. Kata Pares, alur dari cerita yang tadi apa? Alurnya, sebutkan. Awal atau akhir? Alur yang awalnya Di apa? desa kecil dan terpencil hiduplah keluarga sederhana yang tinggal di ujung desa tepi sungai. Nah, itu alurnya Pares ya, sudah mengerti? Sudah, ya. Coba yang lain, kelompok lain apa? Amanat. Amanat dari cerita yang tadi. Coba amanatnya. Sesama makhluk hidup Ya. kita harus saling tolong menolong dalam kondisi apapun. Nah, itu sudah mengerti? Oh, masih ada lagi. Sahdin apa? Temanya katanya atau judul ceritanya apa? Anoa Ya. dan Pengembala. Anoa dan Pengembala. Ya, boleh. Apalagi Faida? Sifat tokoh. Sifat tokoh. Labawala bekerja keras, Warimba sabar, Lahane baik, penurut dan rajin, Ya. Anoa baik. Ya, itu ya. Nah, ini adalah presentasi dari kelompok kelompok berapa? Nah, coba bisa kita kasih tepuk tangan ya. Ya. Nah, ini nih kelompok 4 adalah kelompok yang penutup ya. Tapi di sini Ibu lihat ya, sangat ini ya. Semangat ya. Ya. Demikian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Nah, ini kelompok 4 nih paling semangat ya, padahal kelompok yang terakhir ya. Tadi kelompok 1 agak lemas ya. Kelompok 2 lumayan ya. Kelompok 3 hampir sama dengan kelompok 4 ya. Nah, itu. Yang penting kalian berani ke depan ya. Nah, itu adalah hasil dari diskusi dari kelompok tadi ya. Nah, nanti ininya dikumpulin ya. Nanti dulu ya. Nah, setelah itu di sini Ibu akan memberikan evaluasi ya. Memberikan evaluasi. Nanti kalian jawab pertanyaan ini ya. Jawab pertanyaan ini masing-masing ya. Sekarang ini individu. Yang tadi kelompok, sekarang individu ya. Ibu akan membagikan soal ini ya, soal evaluasi ini. Silakan kalian nanti kerjakan ya. Coba perhatikan dulu ke depan. Ibu kasih soal ya. Kasih soal, kalian kerjakan menurut pemahaman kalian sendiri ya. Silakan dijawab. Jangan lupa dikasih nama dulu ya. Ibu kasih waktu 10 menit ya. Ya, kalian menjawab soal, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Sudah beres? Sudah. Silakan mengumpulkan ke depan.
dulu. Sudah semua ya? Ya. Nah sekarang refleksi ya, kegiatan refleksi sekarang kalian kan sudah belajar tentang materi apa tadi? Unsur intrinsik. Coba sebutkan apa saja? Tema, Ya. Nah itu ya. Jadi ada 5 ya. Ada 5 termasuk unsur intrinsik ya. Nah itu ya. Nah, apa saja materi yang hari ini kita pelajari? Tentang apa? Tentang unsur intrinsik ya. Nah tadi ibu lihat ya, jawaban dari soal yang tadi masih banyak, masih ada katanya ya yang belum mengerti dalam unsur intrinsik yang mencari amanat ya, amanat ya. Coba sekarang ada yang mau bertanya tidak? Apa? apa yang dimaksud dengan cerita fiksi? Cerita fiksi. Ya, cerita fiksi itu adalah cerita hayalan, ya, cerita hayalan. Nah, apa lagi? Coba apa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Tadi sudah ya, kita belajar tentang unsur intrinsik. Coba apa lagi? Ya, Kan tokoh itu ada yang antagonis. ya, antagonis. Ya, ya. Tokoh itu ada yang antagonis, katanya ya. Nah, antagonis itu apa? Ya, antagonis itu adalah tokoh yang jahat, ya, yang jahat. Kan tokoh itu ada jahat, ada yang baik, kan? Terus siapa lagi yang mau bertanya? Siapa lagi? Siapa lagi yang mau bertanya? Apa Azra? Bentar. Cara membedakannya. Kalau tadi cerita fiksi itu kan cerita hayalan ya, berarti bukan yang sebenarnya ya. Nah itu. Kalau cerita non fiksi hayalan, berarti itu bukan hayalan. Sebaliknya dari cerita fiksi ya. Itu adalah materi yang hari ini kita pelajari ya, adalah unsur intrinsik. Sekarang ibu mau menyimpulkan ya. Apa materi yang sekarang ini dipelajari oleh kita ya. Nah di sini kita belajar tentang unsur intrinsik ya. Unsur intrinsik itu adalah unsur yang membangun dari dalam cerpen ya, dari dalam cerpen. Di dalamnya ada tokoh, tema, alur, watak, dan amanat. Nah, itu ya. Jadi tokoh itu adalah nama pelakunya siapa, ya. Terus temanya itu tentang apa? Cerita ini, misalnya ya cerpen ini. Nah itu. Terus amanat, ya. Amanat itu adalah pesan yang disampaikan dalam sebuah cerita, ya. Nah, sudah ada gambaran ya. Nah, yang terakhir alur ya. Alur itu jalannya apa? Cerita, ya. Jalannya cerita pasti ada alurnya ya, dari awal sampai akhir. Kalian harus tahu alurnya itu seperti apa ya, dalam cerpen tersebut misalnya ya. Nah itu adalah kesimpulan materi hari ini ya. Nah untuk memberikan semangat lagi ya, coba tepuk P5 lagi ya. Semangat ya. Ya, masih semangat? Masih ya. Ayo 1, 2, 3. Tepuk P5. Proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yes, mantap. Ya, mungkin sampai sini dulu ya pembelajaran hari ini. Pokoknya kalian harus tetap semangat.
ya. Nah, kita bertemu lagi nanti minggu depan ya. Nah, mungkin Ibu tutup pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Irji berdoa dulu ya sebelum pulang ya. Sudah siap? Siap. Siap duduk rapi.